Tapi kadang-kadang kita tidak paham, mengaku santri itu karena pintar membaca tulisan. Ya. Orang yang dianggap santri, orang yang sudah melakukan budaya. Ya. Orang yang dianggap santri, dia sudah berpenampilan seperti orang luar. Sugeng sonten Pak Darno, Rahayu. Rahayu. Pak, ini kan banyak ya, akhir-akhir ini orang pada belajar ilmu Jawa. Ya mungkin sudah kembali ke ajaran luhur lagi, Pak. Mudah-mudahan seperti itu, Pak. Yang menjadi pertanyaan, Pak, sebetulnya puncak dari ajaran Jawa sendiri itu seperti apa, Pak Darno? Saderengipun saking sonten sugih pinanggih kan kami doakan selalu sehat, murah rezeki, dan diberikan ketenteraman lahir batin untuk semua keluarga, terutama bangsa kita pribadi piyambak nggih menika bangsa Nuswantara. Salam Rahayu. Rahayu, Rahayu sagung dumadi, Rahayu sagung tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Ini nganti jawab pertanyaan wau. Saat ini kelihatannya banyak orang yang mulai belajar dan mendalami tentang ajaran Budi, ajaran Jawa, dan Kapitayan Jawa. Tapi yang ditanyakan sebenarnya ajaran Jawa puncaknya itu apa? Kangge kula pribadi selaku tiyang sing melestarikan budaya Jawa dan melestarikan Kapitayan Jawa, puncak dari ajaran Jawa yaitu dikala kita sudah mengetahui dan bisa memanunggalake kawula lawan Gusti. Itulah puncak dari ajaran Jawa, yang artinya kita belajar untuk menyatukan yang namanya Tritunggal atau 3 hal yang menjadi kunci utama orang Jawa, yaitu adalah 1 yang dinamakan lati. Lati adalah ucapan. Ya, 2 ati. Dalam yang dimaksud ati adalah pemikiran. Yang ketiga pakarti. Pakarti artinya perbuatan. Jadi orang Jawa yang dikedepankan untuk mendalami dan untuk menemukan kesejatian diri dan diri sejati adalah dikala orang Jawa itu sudah menemukan atau sudah bisa melaksanakan 3 hal, yaitu lati, ati, lan pakarti. Maka kalau orang Jawa sudah mencapai itu semua, ya itulah orang yang bisa dinamakan santri atau orang yang sudah pantas disebut santri. Karena santri itu artinya itu ada 3 hal. Bentuk dari 3 hal yang semuanya sudah dikerjakan, itulah santri. Tapi kadang-kadang kita tidak paham, mengaku santri itu karena pintar membaca tulisan. Ya. Orang yang dianggap santri, orang yang sudah melakukan budaya. Ya. Orang yang dianggap santri, dia sudah berpenampilan seperti orang luar. Nah, mirisnya di situ niku. Jadi gak enake to mriku niku. Padahal santri niku ajaran asli murni tiyang Jawa untuk menuju tataran kemanunggalaning kawula lawan Gusti, syaratnya kudu
iso dadi santri. Ya. Jadi bisa melakukan 3 hal yang saya maksud tadi. Kalau dia sudah bisa lepas dan bisa menjalankan 3 hal itu, maka dia berhak atau ya itulah orang yang pantas disebut santri. Makanya sering saya sampaikan, sebenarnya kiai dengan santri niku tingkatane luwih dhuwur santri. Nggih. Ngoten. Mergi nek santri kudu nglakoni 3 hal. Nggih niku ucapan ati lan pakarti. Tapi lek kiai tiyang sepuh sing namung disepuhkan. Utawa tiyang sepuh sing dihargai dengan ajarannya atau dihargai dengan ucapannya. Tapi kan walaupun begitu kan belum tentu orang yang dituakan itu bisa melakukan ucapan ati lan pakartine niku padha. Tapi nek santri kan pun jelas 3-tiganya sudah dikerjakan, 3-tiganya dia sudah bisa menyelaraskan. Lek basane wong Jawa 3 hal sing wis jumbuh kelawan sebutane. Nah, apa di dalamnya 3 hal tersebut? Di dalamnya 3 hal tersebut yang dimaksud santri atau tiyang sing pun putus tri perkara. Piyambakipun sampun boten kengguh dhateng ajaran sanes, boten kengguh kalih kapitayan sanes, langkung-langkung kengguh dhateng agama. Ngoten. Mergi rata-rata tiyang sing pun nglampahi, sing pun saged mlebet dhateng tataran santri, menawi sampun pireng kata suwung, sampun pireng kata hong, menika sampun paham bahwa sebenarnya kita itu tidak ada, bahwa yang dimaksud Tuhan pun sudah tidak ada lagi. Yang ada hanyalah kita sendiri tentang hidup dan tata cara untuk mengerjakan hidup niki. Malah nek pun percaya ngoten niku, iso ngilangno sifat adigang, adigung, adiguna, njur mboten duweni sifat sapa sira, sapa ingsun, ora gampang nebah dada, ora gampang rumangsa keminter, ora rumangsa kumingsun. Iki sampeyan yakin, sak temene anane awak dhewe niku perkara enten 3 hal malih nggih menika cipta, rasa lan karsa. Lah itulah puncak inti ajaran tiyang Jawa. Milane tiyang Jawa niku mboten gadah huruf. Tiyang Jawa niku kagungane namung aksara. Nggih. Aksara niku saking ucapan, ning ucapan niku menawi mboten saged mengartikan dengan jelas akan menjadi kesengsaraan yang luar biasa. Ning lek ucapan niku pun diucapaken tiyang niku sampun ngertos lan sampun jumbuh, mongko ucapan niku bakal dadi penyebabe ilange sengsarane urip utawa reretuning margi utawa penghalang hidup. Nggih niku dununge wonten ing aksara kalih dasa nggih menika Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Bathanga. Nikulah titik atau pusat tertinggi ajaran kapidayan tiyang Jawa. Ya, pun niku jawabane sing jenengan katakan. Nggih. Kan banyak yang menjelaskan tentang 20 huruf Hana Caraka, Pak nggih. Nggih. Bahwa Aksara nggih sebetulnya rahasia manusia, rahasia hidup orang Jawa itu ada di huruf aksara Hana Caraka. Nah, itu penjelasannya gimana, Pak Darno?
Nggih, penjelasannya milane pun kula sanjangaken pun sudah saya sampaikan bahwa kalau kita pengen mencapai yang dinamakan santri atau kita itu benar-benar menjadi santri sejati dan sejatinya santri dengan belajar dari aksara 20 Nggih. yaitu Hono Coroko sampai Mogo Botongo. Kita itu paham, kita itu tahu tentang hidup ini loh. Maka apa hasilnya setelah kita tahu? Kita tanpa diajari, tanpa diperintah, tanpa ditakut-takuti, kita akan bisa menghilangkan 2 sifat lagi, yaitu adigang, 3 hal ya, adigang, adigung, dan adiguno. Karena di aksara 20 niku menjelaskan dengan komplit, dengan jelas, dengan terwoco yang dibicarakan tentang sebelum kita belum ada dan setelah kita ada dan perjalanan di saat kita ada dan akhirnya kita itu akan kembali tidak ada. Jadi yang dibicarakan tentang Hono Coroko di sini, hari ini, dan saat ini. Bukan masa depan. Nah, masa depan itu masa depan apa? Oh, ngoten nggih. Wong buktinya sudah jelas. Kita hidup di sini. Kita lahir di sini, kita hidup di sini. Kita makan saripati bumi di sini dan nantinya akan kembali juga ke sini pula. Nah, kalau kita membicarakan tentang masa depan, lah kita ngelantur akhirnya. Kita akan membayangkan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita bayangkan, sehingga dengan membayangkan itu kita terlena dengan apa yang ada di sini saat ini. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang membicarakan tentang masa yang akan datang lupa dengan masa lalu, sehingga sekarang di sini dan saat ini kelihatannya dia mengabaikan. Betul. Dengan mengabaikan itu kita berbuat baik seolah-olah itu untuk tujuan masa yang akan datang, dan kita menggambarkan dan kita berangan-angan setelah nanti di saat kita itu sudah masuk dalam alam kematian, nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu semua karena perbuatan kita. Berarti kan orang-orang yang memikirkan seperti itu kelihatannya dia tidak mau berbuat baik kalau tidak ada imbalan. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bermanfaat seandainya tidak ada harapan dia akan mendapatkan kenikmatan. Kan itu. Nggih. Nah, padahal di dalam ajaran aksara 20 Hono Coroko, Toto Sawolo Podo Joyonya Mogo Bodong, itu kan membicarakan tentang kita sebelum ada dan setelah ada dan akan tidak ada itu lo kemana. Karena yang dibicarakan, kalau membicarakan tentang kita itu kebanyakan kita itu ya ini yang hidup ini kan seolah-olah seperti itu. Nah, akhirnya karena jasad ini sukanya itu tentang kebahagiaan, tentang nafsu, tentang syahwat dan lain sebagainya. Yang dibicarakannya tentang jasad ini. Akhirnya, maka sampai nanti pun mati pun juga berharap jasad ini mulia dan jasad ini akan mendapatkan kenikmatan. Nah, kenapa kok begitu? Ya karena ketidakpuasan di saat hidup sekarang itu dia tidak terpenuhi semua syahwatnya dan tidak terpenuhi kenikmatannya itu, maka dia berharap lagi nanti setelah mati. Lah ajaran Jawa niku mboten wonten ajaran sing model ngoten niku.